Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ishak Firmansyah, NIT 1741135, Prodi Nautika, Perusahaan Maritim Topaz, Kapal Bulkangean. Saya di sini ingin menjelaskan tentang P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut, yang mengenai bagian A umum. 1. Application atau penerapan, yang artinya aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut, di perairan yang ada hubungannya dengan laut, dan setiap perairan yang dapat dilayari oleh kapal. Nomor 2, responsibility atau tanggung jawab. Yang diminta pertanggungjawaban adalah kapal sebagai institusi pemilik kapal, nakoda, awak kapal. Yang ketiga, general definition atau definisi umum, yang artinya kapal yang mencakup setiap jenis keadaan air, termasuk kapal tanpa berat, pengaman, dan pesawat terbang laut yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan di air, kapal tenaga yang digerakkan oleh mesin, kapal layar yang digerakkan dengan layar. Dengan ketentuan mesin penggeraknya, apabila lengkapi tidak digunakan, diantaranya bab steril and sailing atau mengemudikan kapal dan melayarkan kapal. Aturan 4, application atau penerapan yang berlaku pada setiap kondisi, di mana penglihatan. Aturan 5, lookout atau pengamatan, yang menggunakan penglihatan, pendengaran, maupun semua sarana yang tersedia sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Aturan 6, safe speed atau kecepatan aman. Artinya ini kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara tepat dan efisien. Aturan 7, risk of closing atau bahaya tubrukan. Artinya dianggap ada jika 1. Timbul keraguan, 2. Baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti, 3. Mendekati sebuah tundaan, 4. Mendekati kapal besar, 5. Mendekati kapal dengan jarak dekat, 8. Action to avoid collision atau tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan, yang artinya di sini mengambil tindakan tedas perubahan haluan yang cukup besar, menghindari situasi meruncing, menjaga jarak aman, mengurangi dan menghentikan kecepatan. Aturan 9, narrow channel atau alur pelayaran sempit. Artinya di mana kapal yang berlayar di alur pelayaran sempit, 1. Mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luas alur pelayaran. Di sini tidak boleh melintangi penyeberangan kapal lain. Aturan 10, traffic separation atau bagan pemisah lalu lintas, di mana kapal yang berlayar di bagian pemisah memiliki aturan, yaitu 1. Berlayar dalam alur lalu lintas yang sesuai, menghindari memotong jalur, menghindari di mana berlabuh jangkar. Section 2, untuk kapal yang melihat satu sama lain. Aturan 11, application atau penerapan, yang dimana artinya seksi ini berlaku bagi kapal saling melihat. Aturan 12, sailing vessel atau kapal layar, artinya apabila sebuah kapal layar sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, jika masing-masing mendapatkan angin pada lambung
yang berlainan. Aturan 13, overthinking atau penyusulan, yang artinya di mana sebuah kapal dikatakan menyusul apabila mendekati kapal lain dengan 22,5 derajat di belakang arah melintang, sehingga terdapat kapal yang disusun itu pada malam harinya hanya melihat lampu saja di buritannya. 14, hand-on situation, artinya dua buah kapal tenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing harus merubah haluannya ke kanan sehingga akan berpapasan pada lambung kiri masing-masingnya. 15, crossing situation atau situasi bersilangan, artinya dua buah kapal tenaga haluannya bersilangan, di mana yang mengakibatkan bahaya tubrukan kapal yang mendapatkan kapal lain. Di sini pada lambung kanan yang harusnya menyimpan. 16, the give way vessel atau tindakan kapal memberi jalan, artinya kapal yang mengambil tindakan yang cukup sedikit mungkin untuk menghindari bahaya tubrukan. 17, stand on vessel atau tindakan kapal bertahan, yang artinya apabila melihat kapal lain yang diwajibkan menyimpang itu tidak diambil tindakan, maka kapal yang terakhir itu boleh bertindak mengambil tindakan. Aturan 18, responsibility between vessel atau tanggung jawab antara kapal, yaitu kapal tenaga yang sedang berlayar harus menyimpang dari kapal yang tidak dapat diolah gerak, di mana kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Di sini kapal yang sedang menangkap ikan. Section 3, pada penglihatan terbatas. 19, recent visibility atau setiap kapal memperhatikan suasana dan keadaan penglihatan, di mana di sini penglihatan terbatas yang terbagi bagian C, light and shape atau lampu bentuk-bentuk. Aturan 20, application atau penerapan, artinya lampu-lampu yang dinyalakan dari matahari terbenam sampai terbit dan pada siang hari pada penglihatan terbatas, di mana sosok benda dipasang dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Aturan 12, definition lampu tiang. Lampu putih ditempatkan di atas garis pertengahan muka belakang dengan cahaya tetap dengan busur 225 derajat lampu lambung yang berwarna lampu hijau di lambung kanan dan lampu merah di lambung kiri, dengan di sini busur 112,5 derajat lampu buritan. Lampu putih dekat buritan dengan busur 135 derajat lampu tunda. Lampu berwarna kuning dengan ciri yang sama dengan lampu buritan lampu keliling, yang meliputi busur 360 derajat lampu cerlang. Lampu yang berkedip-kedip dengan selang waktu pada frekuensi 120 kelipan atau 22 light and day tampak lampu kapal panjang, kurang lebih 50 meter lampu tiang, 6 mil lampu lambung, 3 mil lampu buritan, 3 mil lampu tunda, 3 mil keliling, 3 mil kapal 12,5 meter. Lampu tiang 5 mil, buritan tunda, keliling masing-masing 2 mil, kapal kurang lebih 12 meter, tiang 2 mil. Lambung 1 mil, buritan 2 mil, keliling 2 mil. 23 port refer vessel, di mana tenaga yang sedang berlayar harus memperhatikan lampu tiang depan, di mana tiang belakang lambung buritan.
Aturan 24, towing and pushing, atau menunda dan mendorong harus memperhatikan dua lampu tiang. Panjangnya di sini, panjang kapal kurang lebih 50 meter apabila panjang tunda lebih 200 meter, di mana 3 lampu tiang tegak lurus, lampu lambung, buritan, lampu tunda, sosok belah ketupat. Aturan 25, leg for sailing and rolling, atau bisel kapal yang sedang berlayar, yang kapal digerakkan menggunakan dayung, memperhatikan lampu lambung dan lampu buritan. 26. Piston vessel kapal kurang lebih 50 meter memperhatikan dua lampu keliling warna hijau dan berwarna putih. Sosok benda di sini, benda kerucut saling bertemu. Kapal kurang lebih 20 sosok keranjang. Lampu lambung, lampu buritan. Aturan 27, vessel not under command of resetting in their ability to maneuver, atau kapal yang tidak dapat diolah gerak, terbatas kemampuannya olah geraknya. Kapal tidak dapat diolah gerak, memperhatikan dua lampu merah di sekeliling. Sosok benda di sini, dua bola hitam, lampu. Terdapat buritan, lampu lambung. Kapal yang terbatas kemampuan olah gerak. 3 lampu keliling, 2 merah, tinggal dan terendah, dan berwarna 1 putih di tengah, di mana sosok benda. 2 bola hitam tertinggi dan terendah, dan 1 belah ketupat berada di tengah. Lampu buritan, lampu lambung. 28. Vessel contracted on third drag, atau kapal yang terkekang oleh syaratnya, memperhatikan sama dengan kapal tenaga. Itu ada 3 lampu merah keliling, sosok benda silinder. Aturan 29, pilot vessel, kapal pandu. Di sini memperhatikan 2 lampu keliling putih, teratas merah di bawah lampu lambung dan buritan. 30. Vessel anchored and anchored, kapal berlabuh jangkar, memperhatikan 1 lampu putih di depan dan 1 bola kapal kandas. 2 lampu merah keliling dan sosok benda. Terdapat 3 bola hitam. 31. Sea place of pesawat terbang laut harus memperhatikan lampu-lampu atau sosok benda yang sifat-sifat dan kedudukannya semirip mungkin dengannya, yang terdapat bagian D, sound and light signal. 32. Definition atau definisi, artinya suling adalah alat isyarat yang menghasilkan tiupan yang ditetapkan dalam aturan ini. Terdapat tiupan pendek, tiupan lamanya 1 detik, tiupan panjang, tiupan yang lamanya 4-6 detik. Aturan 33, equipment atau perlengkapan isyarat bunyi, yaitu kapal panjangnya lebih dari 12 meter harus dilengkapi dengan suling dan genta. Panjang yang lebihnya kapal 100 meter ditambahkan gong. Aturan 34, maneuvering and warning signal, yaitu isyarat oleh gerak dan isyarat peringatan sinyal. Tanpa ini digunakan ketika kapal melihat satu sama lain. Aturan 15, send to this and recent visibility, di mana isyarat bunyi dalam keadaan tampak terbatas ini digunakan ketika dalam keadaan terbatas. Aturan 36, attention signal, atau isyarat perhatian. Setiap kapal boleh memperhatikan isyarat bunyi atau cahaya yang menarik perhatiannya terhadap kapal lain. Terima kasih.